Dua gudang pelampung dan jaring kapal serta ban mobil di Pantai Indah Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Api diduga berasal dari gudang peralatan kapal dan meluas hingga ke gudang ban yang terletak di sebelahnya. 7 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang membesar, namun para petugas damkar kesulitan karena jauhnya sumber air serta banyaknya material plastik yang mudah terbakar. Kesulitannya ini jelas asap sangat tebal, karena kalau karet terbakar itu asap sangat tebal. Yang kedua gerbangnya, gemboknya yang tertutup rapat, dan yang ketiga sumber air yang cukup jauh. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran. Saat ini api sudah berhasil dipadamkan dan dalam proses pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Akan tetapi kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, petugas masih berupaya memadamkan api yang membakar savana di Bukit Teletabis Gunung Bromo, Probolinggo. 274 hektar lahan hangus terbakar. Dampak acara sesi foto prewedding yang menggunakan flare. Kobaran api masih terjadi di kawasan savana Bukit Teletabis Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Bahkan kobaran api kini merembet di kawasan Gunung Watangan dan api masih terus membara. Tim gabungan dari TNI Polri, TNBTS, masyarakat, dan relawan peduli api masih berupaya menjinakkan api yang menghanguskan 274 bukit savana Gunung Bromo, Probolinggo. Petugas memadamkan api dengan sistem gebyok atau memukul dengan menggunakan ranting dan membentuk tim penjagaan di pos yang sudah ditentukan. Bila api masih terus meluas, petugas akan meminta bantuan helikopter dan BNPB untuk memadamkan api. BPBD itu rencana mau mengirimkan heli, tapi ini sementara kami masih berusaha dengan manual ya? Iya, dengan TNI Polri, masyarakat, kemudian relawan. Konturnya Bromo ini kan berbukit, terus tebing, sehingga ada beberapa titik yang memang kami kesulitan untuk mencegah, untuk menjalar ke samping kanan kiri atau ke bawah, apalagi yang ke atas, ya itu butuh memang tenaga yang istilahnya kekuatannya luar biasa. Sementara terkait dengan kebakaran itu, bakal calon legislatif DPR RI Partai Perindo, Christoporus Taufik, menyampaikan pendapatnya bahwa pelaku harus dijatuhi hukuman yang sesuai. Karena kebakaran ini berdampak pada banyak hal seperti dampak buruk pada lingkungan dan pendapatan bagi warga sekitar. Ya itu ya berhenti kan, tutup, kawasannya kan tutup. Makanya tadi saya bilang ini keteledoran yang luar biasa itu bukan cuman kawasan wisatanya rusak, tapi pemasukan pendapatan orang-orang yang menggantungkan hidupnya juga terhenti gitu. Lalu yang ketiga kerusakan lingkungan sudah rusak. Hingga kini Polres Probolinggo sudah menetapkan 1 tersangka dalam musibah kebakaran ini, yakni manajer wedding organizer, dan memeriksa 5 orang lainnya dengan menetapkan ahli pidana terkait kasus kebakaran savana ini. Ribuan ekor ikan mati dan mengapung di aliran Sungai Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Sampai saat ini belum ada upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pencemaran limbah. Seperti inilah dampak pencemaran limbah yang terjadi di aliran Sungai Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Ribuan ekor ikan mati dan mengapung di tepi sungai yang berbuih dan menghitam serta berbau busuk. Aliran Sungai Cilengsi ini berdampak langsung pada hulu kali Bekasi. Kondisi kritis Sungai Cilengsi ini tidak pernah ditanggapi serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, sehingga pencemaran yang diduga berasal dari limbah industri ini semakin parah. Kentalnya itu hitamnya kental ya, kental, baunya 2 macam. Kadang-kadang bau menyengat, kadang-kadang bau busuk seperti tinja. Dan juga ikan pada mati semuanya, termasuk ikan sapu-sapu, ikan yang paling bandel sedunia, ya, pada mati di Sungai Cilengsi. Dan dari kemarin sore sampai hari ini. Sementara itu Bupati Bogor Iwan Setiawan mengklaim pihaknya telah menindak beberapa perusahaan yang diduga mencemari sungai. Ya makanya tindak lanjutnya Kak, kemarin untuk dari DH itu yang memang terindikasi pelanggaran atau pelanggaran lingkungan ya, kita
ada beberapa yang sudah ditutup ya, ditutup perusahaannya untuk diperbaiki bagaimana pembuangan limbahnya. Dan lebih teknis mungkin nanti saya akan minta laporan dari Kadis DLH yang sudah turun ke lapangan. Pencemaran limbah di Sungai Cilengsi ini terus terjadi, namun penanganannya tidak pernah tuntas hingga membuat aliran sungai merusak ekosistem di dalamnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Bantuan dana stimulan perbaikan belum rampung. Ribuan warga korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat masih tinggal dan bertahan di dalam tenda dan bangunan semi permanen. Harapan ibu mah pengen cepat ada punya rumah lagi, cepat ada bantuan dari pemerintah. Belum hilang dari ingatan apa yang terjadi di Cianjur beberapa bulan lalu. Gempa meluluh lantakan permukiman di wilayah itu. Banyak warga kehilangan sanak saudara serta rumah mereka. Kini mereka tidak bisa lagi hidup normal seperti dulu karena rumah mereka tak lagi bisa ditempati. Seperti Yani, warga kampung Cihiku, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Ia dan suaminya sehari-hari sibuk menanam padi di sawah. Namun jika dilihat, tempat tinggal Yani beserta keluarganya sangat sederhana, bahkan tidak layak. Yani adalah salah satu korban gempa Cianjur. Yani dan keluarga masih bertahan di dalam bangunan kecil beratap terpal yang berada di tengah-tengah area persawahan milik warga lain. Untuk kebutuhan mencuci dan mandi, Yani dan keluarga menggunakan air kolam yang mengalir dari area pesawahan. Sementara untuk kebutuhan memasak dan minum, didapatinya dari sungai atau sumur yang ada di wilayah setempat. Udah mau 8 bulan. 8 bulan? Iya. Berarti pas terjadinya gempa bumi, Bu, ya? Iya, Ibu pas jadi kejadian gempa bumi sama sekali nggak pulang ke rumah. Emang rumahnya kenapa, Bu? Rumahnya rusak. Ambruk gitu? Iya, ambruk. Rusak. Retak-retaknya besar, itu jantan temboknya terguling gitu. Rusak, nggak layak di tempat tinggal. Menurut Yani, di wilayahnya 99 kepala keluarga belum mendapatkan bantuan atau menerima bantuan dana stimulan perbaikan rumah rusak akibat gempa. Udah mendapatkan bantuan perbaikan rumah atau gimana? Belum. Belum, Bu, ya? Iya. Tapi sempat didata oleh pihak pemerintah setempat, Bu? Udah. Ya. Lalu hasilnya itu gimana, Bu? Hasilnya ada katanya, tapi belum dikasih tahu apa hasilnya. Tapi dataannya udah didata. Didata, Bu, ya. Udah ada semuanya, jadi belum dapat bantuan rumah 99 kakak. Penyaluran bantuan dana stimulan perbaikan rumah dinilai lambat. Inilah yang membuat warga hingga kini masih bertahan tinggal di dalam bangunan sementara. Sementara untuk mempercepat penanganan warga, Sekretaris Desa merespons warga yang melaporkan ke pihak desa dan langsung melaporkan kembali ke dinas instansi terkait. Pihak desa itu selalu respon kepada warganya, terutama yang kena rumah dampak berat itu langsung kami dipantau, ditinjau gimana kerusakannya dan langsung diajukan kepada tim BPBD untuk segera diverifikasi. Dan alhamdulillah pada waktu itu kami telah terima data dari tiap ke-RT-an mencapai 2.200 yang terdampak. Itu termasuk yang rumahnya berat, sedang, dan ringan.
Hingga saat ini, bantuan dana stimulan untuk perbaikan rumah yang diterima warga sudah mencapai 80%. Berdasarkan buku rekening yang diterima dan sudah dilakukan perbaikan atau pembangunan oleh warga masing-masing secara mandiri. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.